Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai transaksi kerjasama berbasis syariah. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, ada Maulana Zaki Muzaffar dengan NIM tertera. Lalu yang kedua adalah Jin Kamaudi Adillah dengan NIM tertera. Lalu ketiga ada Putri Dayeng Sari dengan NIM tertera. Keempat ada Amar Pia Sinta Roshinda Putri dengan NIM tertera. Lalu kelima ada Syafiq Kafir Asrania dengan NIM tertera. Lalu selanjutnya adalah apa itu kerjasama dalam syariah. Nah, yang pertama definisi merupakan suatu kegiatan untuk mencapai keadilan berkelanjutan dalam memperoleh pendapatan dan kekayaan tanpa adanya diskriminasi bagi setiap pihak. Nah, prinsip yang harus dipenuhi dalam kerjasama syariah yakni adalah ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan umum, serta melarang riba, ketidakpastian atau goror, spekulasi atau maisir, dan transaksi yang tidak benar. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, maka diperlukanlah pedoman yakni firman Allah Subhanahu wa taala tentang muamalah. Dari firman Allah tersebut yang menjadi dasar manusia untuk tolong-menolong dan bersama baik antar individu maupun dengan perusahaan. Nah, mekanisme kerjasama dalam ekonomi syariah ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah mudharabah, kedua syirkah atau musyarakah, lalu yang ketiga adalah muzaroah, dan yang terakhir adalah musakah. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri di sini ada empat. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran sudah jelas sebagai hukum tertinggi dan kitab suci umat muslim yang mengatur setiap aspek kehidupan kita berdasarkan prinsip Islam. Al-Quran menjadi landasan hukum primer di mana tidak hanya sebagai solusi untuk permasalahan sehari-hari, tapi dapat juga untuk permasalahan ekonomi juga. Lalu yang kedua adalah hadis. Hadis di sini digunakan sebagai hukum kedua setelah Al-Quran serta untuk menjelaskan atau tafsiran dari isi Al-Quran sehingga umat muslim dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi di setiap zamannya dengan tetap mempertahankan prinsip syariah. Lalu yang ketiga adalah ijma. Nah, ijma di sini merujuk pada kesepakatan atau fatwa dari para ulama yang hasilnya telah disepakati bersama dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Lalu yang terakhir adalah istihad dan qiyas. Nah, di sini merupakan kegiatan berdiskusi oleh para ulama atas munculnya peristiwa genting di masyarakat seperti transaksi jual beli online yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga perlu kesepakatan untuk mengatur bagaimana mengatasi hal-hal dalam masyarakat yang baru tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana klasifikasi transaksi dalam syariah. Yang pertama ada mudharabah, muzaroah, syirah, dan musyakoh. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah merupakan satu akad kerjasama di mana pihak pertama sebagai penyerah modal atau syahibul mal kepada pengusaha atau pengelola modal Kamil agar uang tersebut dapat dikelola dalam bentuk berdagang dengan keuntungan yang didapatkan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan awal yang sebelumnya telah ditetapkan. Akad mudharabah ini memiliki beberapa jenis pembagian, yaitu mudharabah mutlakah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Akad mutlakah mudharabah adalah salah satu jenis perjanjian di mana tidak memperbolehkan pemilik modal untuk ikut menentukan usaha yang dilakukan oleh pengelolanya. Jenis kedua, muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang mana pemilik modal akan memberikan dana kepada pengelola di awal perjanjian sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, merupakan gabungan perjanjian antara mudharabah dengan musyarakah. Syarat-syarat mudharabah sendiri ada di pasal 187 KHES. Yang pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berhak kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Yang kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dan yang terakhir, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak ada ganti kerugian, karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali jika terjadi kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
Baik, yang selanjutnya itu ada muzaraah. Muzaraah sendiri itu merupakan suatu kerjasama antara pemilik tanah dan juga penggarap, yang dimana pemilik tanah ini tuh memberikan lahan pertanian mereka terhadap penggarap untuk ditanami atau dipelihara dengan imbalan berupa bagian tertentu atau presentase dari hasil panen. Dalam akad ini, waktunya tuh harus jelas, itu harus dijelaskan secara jelas, rinci dan juga detail dari awal karena akad ini tuh mengandung makna alizarah atau sewa menyewa atau juga upah mengupah dengan imbalan sebagai hasil panen. Untuk muzaraah sendiri, rukunnya itu ada 4 menurut Hanifiyah. Yang pertama itu ada tanah, perbuatan pekerja, modal, dan juga alat-alat untuk menanam. Sedangkan menurut Hanabilah, rukun muzaraah itu hanya satu, yaitu adanya ijab dan juga qabul, yang mana ijab dan qabul ini tuh dapat dilakukan dalam lafaz apa saja selama menunjukkan adanya ijab kabul. Lalu untuk selanjutnya adalah syarat sah dari muzaraah sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang berakad itu harus balik dan juga berakal. Yang kedua, benih yang ditanamkan juga harus jelas dan juga detail. Yang ketiga, syarat yang menyangkut tanah pertanian, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad muzaraah sendiri itu tidak sah. Lalu yang kedua itu adalah batas-batas tanahnya itu harus jelas. Jadi sebelum dilakukan akad muzaraah ini itu batas-batasnya itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, tanah ini tuh diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian tersebut, maka akad muzaraah sendiri ini dianggap tidak sah. Lalu yang keempat, syarat-syarat yang menyangkut tentang hasil panen dari akad muzaraah ini itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, pembagian hasil panen itu dibagi masing-masing pihak harus jelas. Jadi sebelum adanya akad muzaraah sendiri, itu pembagiannya tuh harus sudah diklasifikasikan. Sebagian besar untuk petani atau penggarap itu harus sudah ditentukan. Lalu yang kedua, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tidak boleh ada penghususan. Jadi kedua belah pihak antara penggarap dan juga pemilik lahan itu harus memiliki hasil yang sama. Hasil yang sama sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu yang terakhir adalah pembagian hasil panennya sendiri. Itu ditentukan, jadi kayak setengah, sepertiga, atau seperempat. Jika sejak awal pembagian ini tuh harus ditentukan juga sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari ketika sudah waktunya memanen seperti itu. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada syirkah atau musyarakah, yaitu suatu persekutuan 2 orang atau lebih yang mencampurkan hartanya untuk dikelola dan keuntungan serta kerugiannya ditanggung bersama secara proporsional atau sesuai kesepakatan. Akad ini memiliki 2 jenis, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-uqud. Syirkah al-milk adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila 2 atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini tercipta karena warisan atau wasiat. Sedangkan syirkah al-uqud adalah syirkah yang dianggap kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian. Syirkah ini tercipta dengan cara kesepakatan. Tiap orang dari mereka memberikan modal dan sepakat berbagi untung dan rugi. Dalam syirkah ini memiliki rukun yang harus ada dalam transaksi ini, yaitu 1. Syigat atau ijab kabul, 2. Dua pihak yang berakad dan harus aliyah al-aqad, yaitu balik, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. 3. Objek syirkah yang harus jelas nominal atau bentuknya. Pada prinsipnya, dalam syirkah, penanggungan kerugian, keuntungan, dan resiko akan ditanggung bersama, di mana kedua belah pihak harus menanggung segala bentuk kerugian sesuai dengan banyaknya modal yang ditanamkan di awal kesepakatan. Selanjutnya ada musaqah. Secara sederhana, musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut kebanyakan ulama, hukum dari musaqah ini adalah boleh atau mubah. Dasar hukum bolehnya adalah hadis Nabi yang memperkerjakan penduduk Khaybar yang disebutkan sebelumnya,
Yang kerjasama pertanian tersebut juga mencakup perawat tanaman. Sedangkan sebagian ulama yang memandangnya sebagai muamalah upah mengupah berpendapat tidak boleh, karena upah itu tidak boleh dari hasil kerja, tapi dalam bentuk nilai uang yang sudah pasti sesuai dengan perjanjian. Sebagian besar ulama yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan juga Hambaliyah memberikan pendapat mereka bahwa rukun musaqah terdiri dari 5 perkara, antara lain 1, 2 orang atau pihak yang melakukan transaksi, 2, tanah yang dijadikan objek musaqah, 3, jenis usaha yang akan dilakukan penani penggarap, 4, ketentuan mengenai pembagian hasil, dan 5, sigot atau ungkapan ijab kabul. Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong-menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengawasan. Di sini siapa saja yang dapat melakukan pengawasan pada transaksi dalam syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwasanya pengawasan itu merupakan suatu aspek dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan juga manajemen tercapai. Secara umum ini sendiri, pengawasan itu sering disebut sebagai pengendalian yang mencakupi evaluasi, penilaian, dan juga koreksi. Yang pertama di sini tuh ada pengawasan Rabbani atau Al-Riqobah Al-Rabbaniyah yang juga dikenal sebagai pengawasan tinggi Al-Riqobah Al-Uluwiyah yang adalah pengawasan Allah terhadap makhluknya, Allah sebagai pemelihara seluruh makhluk. Lalu yang kedua, ada pengawasan pemimpin atau Il-Riqobat Al-Ri'asyah atau bisa disebut juga sebagai pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Lalu yang ketiga, ada pengawasan diri yaitu Al-Riqobat Al-Datiyah yang adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu terhadap dirinya sendiri karena takut akan murka Allah dan berharap atas keridoannya. Yang keempat ada pengawasan hukum atau Il-Riqobah Al-Hisbah yang berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang dimana ada kelompok orang yang mendakwahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu pengawasan ini sendiri Lalu pengawasan oleh pihak eksternal itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga yang berada di luar struktur pengelolaan keuangan itu sendiri. Di sini pengawasan syariah itu dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama di sini ada pengawasan preventif atau Al-Riqobah Al-Wiqaiyah yang dilakukan sebelum pelaksanaan Qobla Al-Tanfid. Lalu yang kedua ada pengawasan korektif atau Al-Riqobah Al-Ilajiyah yang dilakukan selama pelaksanaan Atna Al-Tanfid. Lalu yang ketiga ada pengawasan penyelesaian Al-Riqobah Al-Takmiliyah yang dilakukan setelah pelaksanaan Ba'da Al-Tanfid. Di sini itu berdasarkan surat edaran nomor 12, strip 13, strip DPBS, strip 2010 mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank Umum Syariah dan juga unit usaha syariah. Tugas dan wewenang Dewan Pengawasan Syariah itu mencangkup yang pertama, ada menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang diterbitkan. Lalu yang kedua, ada mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, ada meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk bank baru yang belum memiliki fatwa. Yang keempat, melakukan review berkala terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme penagihan, distribusi, dan layanan bank. Lalu yang kelima ada meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank untuk pelaksanaan tugas tersebut. Baik, terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.